Seperti inilah foto kondisi korban anak laki-laki yang masih di bawah umur berinisial KM usia 12 tahun usai dianiaya belasan warga di Desa Banyu Asri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Mulyadi, ayah korban, saat kejadian berusaha melindungi korban, namun justru mendapat hantaman di bagian kepala dan dipaksa duduk agar tidak bisa melindungi korban atau putranya tersebut. Korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala, wajah, dan tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami sejumlah luka yakni patah tulang pada hidung. Pihaknya juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boyolali. Tanggal itu saya di Jakarta ditelepon Pak RT suruh pulang, ngambil anak suruh ikut ke Jakarta. Senin sore saya sampai, terus habis ngisa saya ke rumah tokoh masyarakat untuk meminta maaf. Terus mau izin anak saya bawa ke Jakarta. Terus kejadiannya anak saya di masa kayak gitu. Kenapa itu Pak? Karena masalah nyuri daleman katanya. Lukanya hidung patah, sini retak, sama belakang pendarahan. Kasus penganiayaan tersebut dalam penanganan Polres Boyolali dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, berkaitan dengan informasi yang tadi sudah Anda dengarkan mengenai pengeroyokan begitu yang dilakukan kepada seorang remaja, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan keluarga korban, yakni Pak Fahrudin. Selamat siang Pak Fahrudin. Selamat siang, Mbak. Pak Fahrudin, boleh diceritakan kepada kami bagaimana cerita sebenarnya yang Anda ketahui? Kejadiannya menurut ayah korban itu pada hari Minggu malam dapat telepon dari Bapak RT gitu ya Mbak ya. Disuruh pulang. Di kampung sudah ramai bahwa ada warga yang banyak kehilangan celana dalam seperti itu, dan yang tertuduh adalah anaknya ayah korban itu. Lalu ayah korban pulang Senin malam mau klarifikasi di tempatnya rumahnya Pak RT seperti itu, terus diajak ke rumah salah satu tokoh. Di situ mau meminta maaf. Kata ayah korban itu belum dimaafkan, terus ditanya-tanya terkait celana dalam kepada anaknya itu, mencuri enggak gitu. Terus terjadi pemukulan gitu Mbak. Oke, lantas apa Pak yang membuat sejumlah warga ini menduga bahwa korban ini adalah pelaku begitu? Apa alasannya yang kemudian menjadi alasan begitu dari warga melakukan pengeroyokan? Ya pada saat ditanya, diinterogasi itu anak itu mengakui kalau mencuri gitu. Mungkin di bawah tekanan atau apa, kita kurang tahu ya, karena itu tidak tertangkap basah gitu Mbak. Iya, tapi Pak Fahrudin, apakah pencurian yang dilakukan ini sebelumnya memang sudah pernah dilakukan kah? Atau seperti apa? Kalau sebelum-sebelumnya dari saya pribadi kurang tahu ya Mbak ya. Oke, baik. Setelah kejadian ini, apakah mungkin pihak keluarga menemukan ada beberapa orang yang menjadi provokator sehingga penganiayaan kekerasan ini terjadi begitu terhadap korban? Kalau menurut keterangan dari ayah korban itu memang ada apa ya, ada sedikit provokasi gitu katanya dari salah satu terduga pelaku bahwa dia itu memberitahu ke warganya lah, kowe kehilangan katok, kan secara bahasa Jawa seperti itu. Kamu kehilangan celana dalam, kamu nggak ikut ke sini menghadiri di sini seperti itu. Jadi masa semakin banyak berkumpul gitu. Oke, tapi Pak Fahrudin, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa sudah sempat ada permintaan maaf begitu yang disampaikan oleh sang ayah begitu. Apakah yang membuat maaf ini tidak diterima?
Eh, karena melihat dari kondisi anak yang lukanya cukup parah gitu ya Mbak ya. Terus kondisi anak juga masih trauma, terus pikiran dari keluarga belum stabil juga. Memang pada saat itu belum bisa menerima tamu, apalagi tamu-tamu yang mediasi itu kebanyakan yang tidak dikenal oleh keluarga gitu. Putusannya tidak dikenal oleh keluarga. Seperti itu Mbak. Oke, Pak, tapi kami ingin bertanya terlebih dahulu mengenai apakah memang benar korban ini juga sempat melakukan pencurian dan itu pun sudah terbukti, begitu Pak? Kalau ditangkap basahnya enggak ya Mbak ya. Setahu saya enggak tertangkap basah itu si anak. Seperti itu. Oke, jadi artinya tidak terbukti juga ya bahwa anak tersebut melakukan pencurian, begitu Pak Fahrudin? Ya bisa dikatakan belum terbukti ya Mbak ya. Oke, tapi Pak, kita ingin kembali lagi membahas mengenai pengeroyokan yang dilakukan. Informasi yang kami dapatkan bahwa ketika pengeroyokan itu terjadi, sang ayah mencoba untuk melindungi sang anak, namun ditahan atau dihalangi begitu untuk melindungi. Ini apakah benar, Pak? Ya menurut keterangan dari ayah korban pada saat kita ngobrol keluarga gitu, memang benar seperti itu Mbak. Ayah korban melindungi ada salah satu terduga memukul dari belakang dan menarik gitu. Oke, baik. Kami ingin tahu juga Pak mengenai kondisi dari korban saat ini seperti apa Pak? Korban saat ini tadi pagi jam 9 dapat itu ya Mbak, panggilan dari Polres Boyolali. Kita membuat laporan didampingi lawyer juga terkait pelaporan nanti bisa ditanyakan dengan lawyernya langsung ya Mbak ya. Baik. Baik Pak Fahrudin, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga korban bisa segera pulih dan juga tidak lepas begitu dari trauma yang dialaminya saat ini. Terima kasih, sehat selalu.